apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, peringatan dini kebakaran di Tambora. Ada pula mencermati informasi saat bencana. Ya, dan selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pemanfaatan waduk di Indonesia. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, kantor RW 2 Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat menjadi lokasi pertama yang memiliki tombol peringatan dini bencana kebakaran Fire Panic Button. Ya, Polsek Tambora bekerja sama dengan pihak kecamatan dan Koramil menciptakan Fire Panic Button dengan tujuan meminimalisir korban jiwa saat bencana kebakaran terjadi. Kecamatan Tambora memiliki jumlah populasi penduduk lebih dari 200.000 jiwa dengan luas wilayah hanya 5,48 km persegi, menjadikan kecamatan ini sebagai kecamatan terpadat se-Asia Tenggara. Kepadatan ini berimbas pada kasus kebakaran yang kerap terjadi di kecamatan ini. Kasus terakhir terjadi 19 Januari 2016 lalu. Api yang melahap 20 rumah warga menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Dari peristiwa ini, Polsek Tambora berinisiatif untuk membuat sistem peringatan dini bencana kebakaran demi meminimalisir korban jiwa. 2 hari pasca kebakaran, Kapolsek Tambora Kompol Wirdanto Hadi Caksono memasang Fire Panic Button di kantor RW 02 Jembatan Besi. Inovasi sistem peringatan dini kebakaran ini berbentuk tombol sirine dengan jangkauan bunyi mencapai 1 wilayah RW dan menjadi tanda bencana bagi warga sekitar serta peringatan untuk segera menyelamatkan diri. Fire Panic Button pada prinsipnya adalah bagaimana kita mencoba untuk membangun sebuah sistem peringatan dini masyarakat. Ketika nanti kejadian bencana kebakaran itu terjadi, setidaknya walaupun memang kerugian material itu ada dari kebakaran, tapi jangan sampai terjadi korban jiwa. Itu adalah suatu konsep dari sistem peringatan dini, di mana nanti apabila sirin itu dinyalakan dan dengan harapan warga semuanya bisa secara bersama-sama lebih aware dan lebih waspada bahwa telah terjadi kebakaran di sekitar wilayah atau rumahnya, sehingga bisa melakukan tahapan-tahapan yang sudah kami arahkan. Fire Panic Button yang terpasang di kantor RW 02 Kelurahan Jembatan Besi dijaga pihak keamanan wilayah setempat. Pada saat api atau asap terlihat di pemukiman warga, pihak keamanan yang sedang bertugas akan langsung menekan tombol alarm. Fire Panic Button yang dipasang pada tanggal 21 Januari 2016 lalu ini disambut baik oleh warga setempat. Ya, sangat positif dengan bisa membantu masyarakat dalam artian ketika memang ada bahaya, kita tinggal ya beri tanda atau pencet itu tombol panic button tersebut. Kemudian ya memang salah satu daripada pendeteksian dini ya tindakan dini lah, mohon maaf gitu. Tindakan dini ketika memang ada tanda bahaya gitu. Itu sangat bermanfaat sekali. Jadi apabila ada terjadi lagi, jadi langsung bisa mengetahui warga yang lain yang lebih jauh dari kejadian kan gitu. Karena metode kemarin kan hanya teriakan orang, jadi nggak sampai makan jiwa korban istilahnya Bu. Jadi sangat manfaat sekali apabila ada siren di salah satu pos itu ya, yang agak berjauhan dari warga gitu. Kantor RW 02 Jembatan Besi merupakan lokasi pertama yang memiliki sistem peringatan dini bencana kebakaran Fire Panic Button. Selanjutnya pihak Polsek Tambora akan memasang Fire Panic Button di 8 wilayah lainnya di Kecamatan Tambora yang rencananya akan segera terrealisasi beberapa pekan ke depan. Ferawati, Topan Iskandar, DAI-TV. Ya, pesatnya perkembangan teknologi memudahkan masyarakat memperoleh informasi, tak terkecuali informasi mengenai bencana yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi bencana yang menghebohkan dan tidak akurat. Lantas informasi seperti apa yang dapat dipercaya masyarakat? Berikut liputannya. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, BBM, dan lain-lain. Jejaring sosial tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai bencana yang ada di Indonesia. Namun tak sedikit orang yang memanfaatkan jejaring sosial untuk menyebarkan informasi bencana yang menghebohkan dan belum tentu kebenarannya. Hal ini dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menghimbau masyarakat untuk senantiasa melakukan cek dan recheck sebelum menelan informasi. Masyarakat juga dihimbau untuk mempercayai informasi yang memiliki sumber yang jelas dan menunggu konfirmasi dari pihak BNPB dan BPBD. Jadi sering setiap terjadi kejadian-kejadian bencana atau suatu peristiwa itu selalu muncul hoak yang sebenarnya masyarakat perlu melakukan recheck karena seringkali berita tersebut tidak benar, bahkan menakut-nakuti sehingga masyarakat yang terkena bencana menjadi tambah resah. Pihak BNPB berharap masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh isu bencana yang disebarkan melalui jejaring sosial dan tidak ikut menyebarluaskan informasi tersebut. Kita menghimbau pada masyarakat ketika menerima itu jangan ikut-ikutan disebarluaskan karena itu memberikan efek yang berantai yang akhirnya menambah kepanikan. Lydia Agustin, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, sejak diresmikannya jembatan layang yang menghubungkan Patal Senayan dengan Permata Hijau pada 5 Januari 2016 lalu, para pengguna jalan tak perlu lagi terjebak macet di simpang Permata Hijau. Selain itu, keberadaan jembatan layang ini dapat meminimalisir tingkat kecelakaan karena berada di atas lintasan rel kereta api. Bagaimana tanggapan pengguna jalan setelah dibangunnya jembatan layang ini? Berikut liputannya. Sejak resmi dibuka 5 Januari 2016 lalu, kini jembatan layang Permata Hijau yang menghubungkan Patal Senayan dengan Permata Hijau dan membentang di atas perlintasan rel kereta mulai ramai digunakan pengendara bermotor. Flyover ini dibangun guna mengurangi kemacetan di simpang Permata Hijau pada jam pergi dan pulang kantor. Dengan beroperasinya flyover ini, perlintasan jalan melalui rel kereta pun kini telah ditutup guna meminimalisir tingkat kecelakaan. Tak hanya itu, lampu lalu lintas di perlintasan tersebut juga sudah dinonaktifkan. Flyover yang dibangun sepanjang 640 meter dengan lebar 10 meter ini tak hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, tapi juga menyediakan jalur pejalan kaki. Dengan adanya flyover ini, para pengguna jalan tak perlu lagi terjebak macet sehingga dapat mengoptimalkan waktu mereka. Tak hanya itu, keamanan masyarakat juga terjamin. Ya ada beda, ya mungkin lebih lancar daripada dulu. Kalau sekarang ya seudahnya ada flyover ya mungkin nggak terlalu macet. Ya udah sangat beda banget, soalnya kan kalau dulu sebelum ada flyover banyak jadi kecelakaan, seperti banyak ketabrak kereta, mobil atau orang kan banyak yang mati lah gitu. Apalagi mobil gitu banyak yang hancur kalau ketabrak kereta. Nah setelah ada flyover ini kan udah jarang, kayaknya nggak mungkin terjadi kecelakaan lagi sama kereta, lancar aja gitu. Lydia Agustin, Irwan Fauzi, DAI TV. Yayasan Haji Karim Oi bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas meresmikan teras sehat yang berlokasi di Masjid Lautse, Jakarta Pusat pada akhir pekan lalu. Ya, keberadaan teras sehat tersebut didedikasikan bagi para mualaf dan warga kurang mampu di sekitar Masjid Lautse yang belum memiliki BPJS. Akhir pekan lalu, Yayasan Haji Karim UI meresmikan teras sehat di Masjid Lautse, Jakarta Pusat. Teras sehat berdiri atas kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan pihak masjid yang diperuntukkan bagi mualaf dan warga yang kurang mampu di sekitar Masjid Lautse yang belum mempunyai BPJS. Teras sehat Lautse didirikan atas dasar kemanusiaan, di mana banyak masyarakat kurang mampu yang belum terjangkau oleh BPJS memerlukan sarana untuk mendapatkan pelayanan medis. Kami melihat banyak penduduk atau warga negara Indonesia yang kurang mampu, tapi datanya dia nggak jelas. Dia mungkin nggak punya KTP, seperti pemulung atau pendatang. Kita tampung di daerah sekitar Masjid Lautse ini, kita tampung mereka buat berobat. Usai peresmian teras sehat, warga berkesempatan melakukan pemeriksaan darah, jantung, dan pembagian obat kepada warga yang mendaftar. Keberadaan teras sehat disambut baik oleh warga masyarakat. Di sini baik-baik aja, kalau bisa sih setiap hari. Ya rasanya bagus lah pengawalan di sini. Juga pengucapan banyak-banyak terima kasih semua. Ya seneng lah gitu. Sekarang ini kan kita berobat mahal gitu, ada pengobatan gratis gini yang membantu gitu. Teras sehat ini rencananya akan beroperasi seminggu sekali pada hari Selasa dengan melibatkan 5 personel kesehatan, yaitu dokter dan tim medis yang merupakan tenaga medis yang berasal dari berbagai rumah sakit di Jakarta yang telah menjalin kerjasama dengan Basnas DKI Jakarta.
Lydia Agustin, Irwan Fauzi, DAI TV. Ya, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan pengalaman tinggal bersama dengan keluarga yang memiliki keyakinan dan budaya yang berbeda. Hal inilah yang dilakukan Gerakan Sabang Merauke. Seperti apa cerita lengkap gerakan yang dimulai sejak tahun 2013 ini dan apa saja kegiatan di tahun 2016 berikutnya? Berikut selengkapnya. Demi mewujudkan pengalaman hidup bertoleransi kepada anak bangsa, Gerakan Sabang Merauke menginisiasi program pertukaran pelajar sejak tahun 2013 lalu. Setiap tahunnya, mereka menyeleksi pelajar yang duduk di tingkat sekolah menengah pertama di daerah untuk diberi kesempatan menetap di Jakarta, tinggal di rumah orang tua asuh atau keluarga yang memiliki latar belakang agama serta budaya berbeda. Tahun ini, Gerakan Sabang Merauke digelar untuk 4 kalinya dan didukung oleh lebih dari 500 relawan, serta keluarga yang pernah mengikuti gerakan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Pasti kami sangat bersyukur karena dari awalnya yang Sabang Merauke diinisiasi oleh 3 orang, sekarang sudah berkembang menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh 500 lebih relawan dan keluarga. Jika pada tahun-tahun sebelumnya 15 pelajar dari daerah menetap di Jakarta selama 2 minggu, untuk tahun ini ke-15 adik Sabang Merauke yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara diberi kesempatan untuk menetap selama 3 minggu. Selain itu, program-program yang disusun oleh para relawan pun tidak hanya difokuskan untuk adik Sabang Merauke atau ASM. Namun terdapat pula program-program untuk para keluarga Sabang Merauke tempat ASM menetap, serta kakak pendamping. Nanti kita ada kurikulum khusus family, jadi ada buku diary kayak jurnal untuk keluarga. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya supaya kan mereka ini singkat ya Mbak, sebenarnya hanya 3 minggu di Jakarta. Bagaimana memaksimalkan waktu 3 minggu ini untuk si anak bisa lebih terbuka gitu, lebih dekat. Karena kan anak kadang jarang, saya di keluarga beda budaya, beda suku, ini saya mau cerita nih sebenarnya ada unek-unek gitu. Sebagai anak ke ibu, sebagai anak ke bapak itu gimana caranya supaya hal itu bisa terwujud, salah satunya dengan si buku ini. Agnes Pinarwan merupakan salah satu keluarga Sabang Merauke yang pernah mengikuti program ini pada tahun 2013 lalu. Agnes merasa melalui program Sabang Merauke, ia dan keluarga benar-benar dapat merasakan pengalaman hidup bertoleransi secara langsung dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Kami kebetulan sangat beruntung karena kami mendapatkan ASM, adik Sabang Merauke dari Halmahera Selatan, namanya Lusiman Senen. Dia adalah seorang muslim, kami keluarga Katolik, tapi ternyata tadinya kami ingin sekali ya mengajarkan seperti tadi saya ceritakan bahwa ini kita harus berbagi nih gitu, bagaimana cara belajar toleransi dan sebagainya. Ternyata kehadiran iman di rumah kami justru membuat kami belajar banyak sekali hal gitu, tentang hidup, tentang kesederhanaan, tentang being present gitu. Melalui program ini, para relawan Sabang Merauke berharap adik Sabang Merauke dapat menjadi duta toleransi, duta pendidikan, serta duta budaya dengan berbagi cerita serta pengalaman yang didapat selama mengikuti program pertukaran pelajar. Ferawati, Topan Iskandar, DAI TV. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan waduk di tengah masyarakat, namun setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Halo Indonesia.